Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini tuh rasa-rasanya hampir kebanyakan orang mulai upload video di YouTube ya. Mulai dari orang-orang biasa, tokoh, bahkan artis, kayaknya tuh hampir semuanya tuh bikin channel YouTube. Ada apa dengan YouTube? Beberapa orang tuh upload video di YouTube itu ada yang untuk sekedar dokumentasi, kenang-kenangan, tapi ada juga yang upload video di YouTube itu dioptimalkan supaya bisa mendapatkan penghasilan. Jadi gimana sih caranya bisa menghasilkan dari YouTube? Aku sih belum pernah ngerasain, cuma kalau diamatin dari beberapa orang tahu dengar cerita tentang potensi YouTube, yang aku tahu ya cara menghasilkan uang dari YouTube. Yang pertama itu bisa kita gunakan untuk jualan. Ini yang aku tahu tuh dari pengalaman adikku sendiri. Jadi dia itu pernah mengoptimalkan YouTube sebagai media jualan. Kerjanya sama kayak media sosial yang lain kayak Facebook, Instagram, itu kan sebenarnya mereka media sosial, bukan media selling, tapi bisa dioptimalkan untuk jualan. Begitu juga dengan YouTube. YouTube ini mungkin bukan media jualan ya, tapi bisa digunakan untuk media selling atau jualan. Jadi ya adikku itu yang aku tahu pengalamannya itu dia bikin channel YouTube khusus suatu produk. Terus dia posting di situ tuh postingnya tentang produk itu. Dia waktu itu produk kecantikan dari NASA. Kebetulan adikku tuh bisnis NASA, aku juga. Jadi di situ tuh video tentang produk, tentang testimoni produk, apa aja lah tentang produk. Awal-awal dia bikin tuh menurut dari cerita yang aku dapat tuh mungkin di bulan-bulan pertama atau 4 bulan pertama itu belum kerasa gitu, tapi di bulan-bulan berikutnya hampir setiap hari itu adalah orderan tuh yang dia bilang dari YouTube. Jadi ya dengan konsisten posting di YouTube, terus nanti ada optimasinya juga sih kayak tentang gimana deskripsi, pemilihan nama channel, hashtagnya juga, terus dioptimalkan di link apa gitu aku lupa itu supaya bisa diiklankan di Google gitu, tapi itu secara gratis. Aku agak lupa. Jadi itu rajin dilakukan secara konsisten, ya itu kuncinya konsisten jualan. Terus aku juga pernah dengar dari cerita beberapa orang sih kalau mereka tuh bikin channel YouTube awalnya ya untuk jualan supaya videonya atau tentang produknya itu bisa diketahui banyak orang. Kan ada orang tuh lebih suka nonton gitu. Itu jualan juga bisa kita maksimalkan di YouTube. Terus yang kedua bisa dari endorse. Endorse ini kayak apa ya? Kita diminta untuk review atau mengiklankan suatu produk. Ada yang bayarannya itu berupa uang, ada juga yang berupa barang, tapi ada juga yang kedua-duanya. Ini aku pernah dengar juga cerita ini dari YouTuber. Ya orang-orang yang mulai masuk ke YouTube gitulah ya. Jadi dia itu bikin awalnya ya kayak unboxing apa produk apa gitu, terus review apa gitu, mungkin dari kesenang atau hobi gitu ya, kesenangannya dia itu. Tapi nggak taunya terus tiba-tiba beberapa orang tuh menghubungi dia untuk nawarin gimana kalau kamu review produkku ini kayak gitu, atau kamu bahas produkku ini. Jadi tawaran tuh tiba-tiba datang aja gitu. Jadi rasanya YouTube itu bisa jadi media branding diri kita untuk menarik orang, meminta kita untuk mengendorse kita kayak gitu. Jadi yang kedua endorse. Kalau yang ketiga itu, nah ini nih, yang ketiga itu iklan. Ini iklannya dari Google Ads. Jadi rasanya ini yang memang paling diincer ya, yang paling dinanti-nanti. Jadi kalau kita nonton YouTube, mungkin kita pernah, terus di tengah-tengahnya tuh ada iklan ya kan. Nah itu iklannya itu tuh yang menghasilkan. Seperti itu.
bisa mendapatkan iklan dari Google atau YouTube, itu dari pihak YouTube itu udah punya aturan. Yang aku tahu tuh akun channelnya itu harus minimal 1000 subscribe dan 4000 jam tayang kalau nggak salah. Dan itu harus dilakukan selama 1 tahun. Kalau udah lewat 1 tahun ya mulai lagi dari nol. Jadi nanti kayak gitu, terus didaftarkan kalau istilahnya di teman-teman YouTube tuh, YouTuber tuh monetizing, dimonet gitu, didaftarin di Google Ads kayak gitu. Kalau cair, jadi videonya itu bisa itu iklan dengan syarat-syarat tertentu lah yang jelas. Udah banyak sih, aku kaget juga ternyata potensi YouTube tuh bisa lah ya. Ada tuh dengar dari cerita beberapa orang tuh, aku gabung di komunitas tuh, dia cerita udah bisa bangun rumah, bisa beli motor, bisa beli mesin cuci. Kayak rasanya kaget aja, ternyata bisa ya YouTube tuh menghasilkan. Aku pikir cuma media upload kayak gitu, terus iklannya itu tuh nggak ngefek ke si pengupload ya, cuma dari Google-nya aja yang pengen iklan. Ternyata enggak, ternyata kita bisa menghasilkan itu. Makanya artis-artis, terus kita tahu Atta Halilintar, ya Ricis, mereka, Raffi Ahmad, ya yang lainnya itu kalau bahas tentang kekayaannya di videonya mereka itu kan kelihatan wow, kayak sudah jadi YouTuber itu YouTuber itu jadi sebuah profesi ya. Bahkan anak-anak sekarang tuh kalau ditanyain cita-citanya apa gitu, YouTuber, selebgram, karena memang ternyata media ini bisa menghasilkan. Gimana? Kamu mulai tertarik mengoptimalkan YouTube? Tapi nggak selamanya yang kita lakukan itu harus menghasilkan duit atau ujung-ujungnya duit. Kalau duit itu semakin dipikirin, semakin dikejar, semakin jauh, justru semakin jauh, dan itu kadang bikin kita drop, terus malah loyo, nggak mau lanjutin. Kenapa lama sekali nggak bisa menghasilkan duit? Kayak gitu. Padahal kunci dari kesuksesan itu adalah konsisten. Jadi ya udah, konsisten aja, terus berbagi lewat video, berkarya lewat video. Untuk penghasilannya kita anggap aja itu bonus. Terima kasih udah nonton video ini, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka video ini, klik tombol like, berikan komen terbaikmu. Kira-kira kamu berminat gak sih untuk mulai mengoptimalkan YouTube? Dan jangan lupa subscribe biar aku jadi YouTuber. Cuma bercanda kok, tapi tetap subscribe ya.